lanjut Mbak Dani, tadi pertanyaannya jelas. Dibantu lagi sama Pak Bibip tadi bahwa politik kita, mungkin ekonomi kita semakin komando begitu. Apakah itu kenapa semakin laku tentara ini, itu fungsinya banyak, multifungsi, bukan kalau dulu kita mengenalnya fungsi ABRI, sekarang multifungsi TNI gitu ya. Silakan, sampai mana itu? Ya, terima kasih Mas Saiful. Saya rasa di sini bukan hanya saya saja yang dibilang pengamat militer. Di sini aja Mas Markus, ada Prof Markus di sini yang sejak 99 membersamai kami para pengamat militer untuk melakukan reformasi TNI, dan salah satunya Undang-Undang TNI Pertahanan itu hasil diskusi panjang kita. Dan kalau melihat dari perjalanan itu, kita memang dihadapkan oleh perubahan-perubahan yang kita sendiri terheran-heran bahwa ternyata setelah 28 tahun itu kita tidak pernah membayangkan kita dalam satu ruangan ini membicarakan reformasi TNI gitu ya. Nah, saya mungkin mulai dengan apa yang disampaikan oleh sebuah penelitian IISS bulan Mei kemarin, bahwa tentang kekuatan militer di Asia Pasifik, dan salah satunya itu melihat Indonesia itu dia security-nya itu bukan soal, kalau India itu kita bicara border security, kalau Cina itu kalau kita melihat negara-negara lain itu memiliki konsep pertahanan yang jelas, kita itu dibilang bahwa kita tuh reteritorialisasi security. Jadi kita kembali ke teritorial yang masif, dan kalau kita mau memperbandingkan, saya tidak akan mundur sampai tahun 45, tapi saya ingin dari mulai SBY. SBY itu Kodam itu 13, di masa Jokowi 15, di masa Prabowo 21. Dari 2 tahun ini. Jadi tahun 2025 kita sudah memiliki 21 Kodam, dan akan dilanjutkan tahun 2029 itu kalau nggak salah 37. Jadi, nah kemudian soal batalion, kita punya Yonif teritorial pembangunan. Itu sekarang sudah ada 150 sampai tahun 2025 kemarin, dan akan ada 750 batalion. Nah ini kita melihat hal-hal ini tuh tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, dan harus diakui bahwa ini masif itu, betul kata Markus tadi, eranya Jokowi. Jadi mungkin di awal itu bukan sesuatu yang sistematis gitu ya. Itu misalkan infrastruktur pembangunan, terus kemudian tentara itu dideploy untuk tugas-tugas yang sifatnya itu yang harusnya dilakukan sipil. Terutama itu tadi yang pembangunan infrastruktur Jokowi itu kan masif sekali ya. Jadi di sana tentara-tentara dideploy. Tetapi kemudian yang terjadi itu di gelombang pertama itu lebih kepada keinginan sesaat. Terus kemudian nggak terencanakan, pokoknya scattered aja, pokoknya di deploy gini-gini. Tetapi gelombang keduanya itu ketika mulai dipikirkan bagaimana kalau tadi ekspansi struktural teritorialnya, terus kemudian beralih dia kepada bagaimana militerisasi kebijakan publik. Nah kita melihat Undang-Undang TNI 2025 ini sebetulnya kan pembicaranya sudah lama. Bagaimana itu daftar list itu tentara yang merangsek ke wilayah sipil itu kan sudah lama. Dari 18 turun 14, akhirnya diketoknya 14 gitu. Dan masuknya Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Itu kecelakaan betul, dan sekarang sedang di JR. Dan kebetulan waktu itu saya diundang MK untuk soal keterangan ahli itu. Nah, dari sana kita melihat bahwa yang paling itu TNI. Saya sedikit saja untuk memberikan gambaran bahwa rezim ini juga sebetulnya secara diam-diam semua
undang-undang atau regulasi yang diketok itu senyap. Dalam artian ujuk-ujuk ada. Kemarin Polri tiba-tiba ikut-ikutan TNI. Kalau TNI di pasal 47 itu 10 ditambah 4, 14 ini 10, 14. Jadi kalau Polri itu 17. Jadi kementerian lembaga yang dimasukkan di situ dari 0. Jadi kalau TNI itu 2014 itu kan 10 ya. 10 itu aja ada catatan dia kecelakaan juga. BNN itu dia masukin gitu. Tetapi kita semua oke lah. Pasti kan biasanya kita gini, oke lah 9 lumayan lah. Dari 0 kita enggak. Nah ini normalisasi pelunakan-pelunakan yang tanpa kita sadari. Itu juga di challenge mereka gitu. Oh nggak apa-apa ternyata BNN, ya udah tambahin Kejaksaan Agung, tambahin Mahkamah Agung. Jadi ketika kita mulai berpikir untuk sedikit negosiasi segala macam itu, mereka juga sebetulnya mempelajari itu gitu. Nah kemudian tadi saya ingin memperbandingkan dengan Polri, TNI itu mengikuti batas pensiun Polri. Polri kan 58 semua dari perwira menengah sampai atas gitu ya. Nah TNI ini kemudian menaikkan sedikit di pangkat patinya. Nah sekarang polisi itu ngikutin tentara juga. Jadi kita tahulah rivalitas diam-diam antara mereka gitu, udah rahasia umum. Dan kemudian yang 17 itu kedengarannya TNI Polri dari 0 ke 17. Enggak, itu ternyata sudah hadir di peraturan Polri, Kapolri tahun 2025 yang kemudian MK mengatakan tidak boleh kepolisian itu mundur dulu kalau mau ke jabatan sipil. Itu kita ngelihat bahwa Polri itu kan institusi sipil ya. Kalau kita melihatnya seperti itu saja MK sekeras itu. Tetapi kita tunggu apakah MK juga akan memperlakukan tentara juga seperti itu gitu. Nah sekarang dengan diketoknya undang-undang Polri dengan memasukkan 17 itu, semoga sih ada yang di-JR-kan juga, itu menunjukkan bahwa sebetulnya saya tuh membayangkan situasi seperti ini tuh kita tuh ini loh, seperti katak yang masuk dalam direbus itu. Tiba-tiba anget-anget, tiba-tiba kita baru kaget, oh ternyata kiri kanan depan belakang seperti itu. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika batalion teritorial itu yang di perikanan, peternakan, perkebunan atau apapun itu namanya, tiba-tiba rakyat itu akan punya relasi sama mereka, membantu kecil-kecil, tetapi pada satu titik pasti rakyat tidak akan berani untuk mengoreksi, apalagi soal pangan, soal ketahanan pangan, soal apapun yang terkait dengan rakyat yang langsung kayak seperti petani, nelayan segala macam. Itu kan nggak mungkin mengoreksi TNI gitu. Dan juga saya membayangkan generasi berikutnya ketika ini mengakar tanpa kita koreksi, itu kemudian pada satu titik siapa yang bisa mengoreksi? Ini jauh lebih dalam ketimbang Orde Baru dulu gitu. Tiba-tiba 400 sekian kabupaten, 90-an kota, itu ada batalion-batalion, satu batalion ini. Kalau misalkan 37 Kodam betul-betul mau dibangun 2029, itu kurang satu lagi sama dengan satu provinsi, 38 provinsi gitu. Jadi maksud saya angka-angka ini perlu kita perlakukan bukan sekedar ini list, bukan sekedar daftar, bukan sekedar undang-undang ini menambah pasal berapa pasal ini segala macam, tapi ini adalah sebuah desain besar yang sebetulnya kalau kita pakai helikopter view itu kita melihat petanya jelas gitu. Kalau misalkan lihat satu-satu gitu mungkin kadang-kadang masuk akal gitu. Tetapi ketika kita melihat petanya keseluruhan, misalnya ASN, undang-undang ASN itu sudah direvisi, tetapi kemudian direvisi hanya satu pasal. Jadi satu pasal itu meletakkan desentralisasi jadi sentralisasi. Jadi eselon 1 itu nantinya itu bukan
wewenang lagi oleh ini bupati, tetapi presiden ditarik ke sana. Jadi yang harus kita lihat itu bagaimana peta-peta regulasi ini berbicara dan menyampaikan kepada kita ada wilayah-wilayah sipil yang semua diduduki oleh militer gitu. Yang saya bilang remiliterisasi terhadap kebijakan sipil itu terasa banget gitu. Dan itu juga terjadi diam-diam juga di kepolisian. Dan konon katanya waktu itu kan juga rame soal kejaksaan, undang-undang kejaksaan. Jadi 3 itu mungkin kita perlu perhatikan secara paralel, bukan undang-undang TNI sendiri, dan pesan yang sama itu satu. Masing-masing lembaga negara kita itu, lembaga pemerintah itu memperbesar kewenangannya, memperluas kewenangannya, dan itu justru kewenangan-kewenangan yang ketika 98 itu sebagai kontrak sosial kita tidak boleh dilakukan. Kalau 2000 undang-undang TNI dulu itu kan tidak boleh kecuali gitu. Kalau ini enggak, dibalik jika dibutuhkan. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Markus bahwa pembalikan logika, pergeseran paradigma itu dilakukan diam-diam dan seakan-akan masuk akal gitu. Terminologi kesejahteraan, pembangunan, stabilitas itu menjadi sesuatu yang sangat masuk akal untuk berargumen dengan kita. Sehingga ketika kita mengoreksi, kita kritis terhadap hal-hal tersebut, kemudian kita diberikan stempel itu tadi. Anti stabilitas, jadi konsep keamanan, konsep stabilitas, soal pembangunan itu mereka definisikan dengan pembalikan logika tadi gitu. Hari ini saya rasa kita berhadapan bukan sekedar dengan tentara-tentara yang ada di sekitar kita, tetapi juga dengan narasi-narasi yang dipilih betul, yang ditakar betul, yang kemudian membuat kita juga harusnya tarungnya juga di situ, tarung narasi gitu. Kita tahu bahwa sekarang pemerintah tidak hanya menurunkan buzzer, tetapi juga orang-orang istana untuk langsung mengcounter kita dengan hal-hal yang tampaknya masuk akal, tapi sebetulnya kalau kita cermati itu betul-betul ada sesat logika yang ditawarkan gitu. Misalkan beberapa hari ini Seskap mengatakan soal Pertamina misalkan seperti itu. Itu kan hal-hal yang bagaimana ia mengatakan bahwa ini masih murah dibandingkan dengan Singapura dan lain-lain. Itu kan logika-logika yang mereka nggak mencoba untuk memahami situasi masyarakat sipilnya, tetapi justru negara ini penuh dengan justifikasi gitu yang justru menjauh dari keberpihakannya itu. Kalau menurut saya pertanyaan terakhir dari yang kita ajukan itu sebenarnya supremasi sipil itu untuk siapa dan bagaimana gitu. Karena kalau kita melihat presiden kita memang sipil sekarang, tetapi kan kita juga melihat bahwa presiden kita ini juga seorang Pati Kopassus, sangat paham taktik strategi yang harus dilakukan. Dia pernah dibesarkan dalam sebuah era di mana rezim otoritarianisme itu bekerja. Terus kemudian bagaimana undang-undang TNI itu kemudian melahirkan DPN. Yang kita melihat kalau kita baca di DPN itu kewenangannya sangat luas sekali gitu. Sangat luas sekali, dan dari undang-undang TNI itu lahir 2, satunya DPN, satunya itu kalau tidak salah soal hutan. Dia nggak tahu bagaimana di undang-undang TNI itu TNI dideploy soal hutan itu. Jadi mungkin kita perlu sedikit cermat lagi, bukan bicara soal pasal per pasal isinya apa, list pasal itu, tetapi bagaimana regulasi ini mengorkestrasi sebuah desain besar tentang negara ini akan dibawa kemana gitu. Itu saja. Terima kasih.